Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah majelis kita yang ke-39 dari silsilah kajian An-Nazm Al-Murattab fi Usul Al-Fiqh Al-Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Amir Bahjat hafizahullahu ta'ala. Kita masih berjalan pelan pada pembahasan dalil yang dipersilakan oleh para ulama. Yang sudah lewat dari kita 3. Syara'u man qablana dengan perinciannya, Al-Masalihul Mursalah dengan perincian hukumnya. Yang ketiga, qaulus sahabi, pendapat sahabat. Masih menyisakan satu pembahasan dalam bait yang ke-48. Masih menyisakan satu pembahasan dalam bait yang ke-48. Yaitu ucapan beliau, wala bil istihsani bil aqli a'tubir. Wala bil istihsani bil aqli a'tubir. Tidak pula dengan istihsan. Tidak pula dengan istihsan yang menggunakan akal. Itu u'tubir, tidak dianggap. Ini wala bil istihsani bil aqli u'tubir. Pembahasan kita sekarang pada dalil yang keempat di antara dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah al-istihsan. Diambil dari kata-kata hasan, baik. Berarti istihsan itu menganggap baik. Bil istihsan, dalil yang artinya adalah menganggap baik atau dianggap baik. Apakah dia itu hujjah ataukah tidak? Kita lihat dulu definisinya. Apa makna dari istihsan? Istihsan itu digunakan oleh para ulama, dilontarkan oleh para ulama dengan dua makna. Dengan dua makna. Fahami ini agar tidak salah memahami satu permasalahan. Istihsan itu dilontarkan oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama kita dengan dua makna. Satu, istihsan berarti mastahsanahul mujtahidu bi'aqlihi faqat atau bi'aqlihil mutajarrid anid dalil. Apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid, oleh seseorang, murni dengan akalnya tanpa pakai dalil. Tanpa pakai dalil. Jadi, apa yang dianggap baik oleh seseorang dengan pikirannya, dengan akalnya, tanpa berpatokan pada dalil. Dalam masalah syariat otomatis, dalam masalah hukum syar'i. Ini istihsan jenis yang pertama. Istihsan jenis yang pertama ini jelas batil. Jelas salah. Karena istihsan jenis ini berarti menjadikan akal sebagai patokan hukum. Dianggap baik, baik, dianggap tidak, ya tidak. Contoh istihsan jenis ini. Zaman sekarang itu babi itu halal. Ini. Kenapa? Lah, daging sapi sama daging kambing itu mahal. Daging babi murah. Terus kalau berhubungan dengan masalah penyakit cacing pitanya itu kan sudah bisa dibunuh. Dengan kalau di presto atau di apa dulu haram karena begini, karena begitu. Sekarang nggak apa-apa. Nah, itu kan gaya pikiran manusia. Tapi ini tanpa dalil, nggak pakai dalil, murni otak atik matuk, murni pikiran manusia. Pendalilan semacam ini batil. Kenapa? Karena Allah tegas mengharamkan babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan sekalian itu bangkai, darah, dan babi.
dan babi. Itu istihsan. Itu istihsan. Tek. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kalau ada orang mengatakan, loh, di zaman sekarang itu perempuan itu sudah tidak layak pakai baju-baju yang kayak begitu. Karena wanita zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang serba gesit, serba cepat, serba instan, serba digital. Kalau kemudian masih menggunakan pakaian-pakaian kayak begitu, ribet, susah, gak bisa gerak, gitu ya. Cara pikiran manusia kan agama kita memerintahkan untuk orang itu energik, macam-macamnya semacam itu. Ini namanya istihsan. Nah, kalau ditanya, oh apa dalilnya mas? Ya pikiranku, hanya sel pemikiranku. Itu namanya istihsan. Ini batil tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Ini batil. Tapi di sana ada istihsan makna yang kedua. Di sana ada istihsan dengan makna yang kedua. Istihsan dengan makna yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama. Al-udulu bihukmil mas'alati an nadha'iriha lidalilin syar'iyyin khas. Berpindah, bergeser tentang hukum satu masalah dari masalah yang sepadan dengannya, yang mirip dengannya, yang sama dengannya, karena ada dalil khusus, karena ada sebuah dalil khusus. Jadi keluar, berpaling, berpindah dari satu hukum yang hukum itu memang sudah selaras dengan hukum-hukum yang lain. Tapi pindahnya itu karena dalil yang lain yang khusus. Itu diistilahkan oleh sebagian para ulama dengan tarjihu dalilin ala dalil. Yani merojihkan satu dalil di atas dalil yang lain. Atau al-amalu bid-dalilil aqwa, melakukan menggunakan dalil yang lebih kuat. Apa contohnya? Kita buat contoh biar masalahnya gampang. Contoh, hukum asal jual beli. Hukum asal jual beli, barangnya itu harus ada. Bisa dilihat nyata, ditransaksikan. Kalau barangnya nggak ada, itu namanya majhul. Yang diperjualbelikan barangnya nggak ada, dan itu haram. Karena masuk dalam horor. Rasulullah SAW melarang dari horor. Nah, Rasulullah anil horor. Rasulullah SAW melarang jual beli horor. Jual beli yang nggak jelas barangnya. Berarti hukum asal jual beli yang barangnya nggak ada itu nggak boleh. Dan ini berlaku. Makanya bai'ul munabadah nggak boleh, ini al-haswa nggak boleh, jual beli ini nggak boleh, jual beli itu nggak boleh karena ketidakjelasan tadi, karena jahalah, ketidaktahuan barang atau transaksinya. Tapi bai'us salam, jual beli pesanan itu boleh. Jual beli pesanan itu boleh, padahal yang jenenge pesan barangnya belum ada. Yang namanya pesan barangnya belum ada. Ini barangnya ada itu namanya nggak pesan, langsung cash. Jual beli pesan itu boleh, padahal barangnya nggak ada. Hukum asal dari barang kalau nggak ada itu nggak boleh. Loh kenapa bai'us salam kok boleh? Rasulullah SAW bersabda dalam Sahihain, man aslafa fal yuslif fi shay'in, yani fi syai'in ma'lum biwajrin ma'lum ala kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kalau memang kalian jual beli pesan, enggak apa-apa. Tapi yang barangnya jelas ya, takarannya jelas, timbangannya jelas, waktunya juga jelas. Lah, tatkala kita mengatakan jual beli salam itu boleh, ini berarti keluar dari hukum asal. Yang mana hukum asal itu adalah jual beli barang yang tidak ada itu nggak boleh. Tapi kita keluarnya ini bukan karena pikiran, bukan karena pikiran kita yang mikir dewe itu, bukan. Kita keluar dari hukum aslinya tadi, hukum pokoknya tadi karena ada dalil khusus, karena ada dalil khusus. Lah, cara mengolah dalil semacam ini diistilahkan oleh para ulama, oleh sebagian para ulama dengan istihsan. Istihsan, menganggap baik satu hukum ini bai'us salam menjadi boleh, padahal aslinya yang semasamnya itu nggak boleh, tapi bukan ngawur. Ada dalil khusus yang menunjukkan bolehnya bai'us salam, bolehnya bai'us salam. Lah,
istihsan dengan makna ini itu jelas boleh, itu jelas hujjah. Yang nanti perinciannya di lapangan, perinciannya dalam pembahasan usul fikih itu pada pembahasan ta'arudul adillah, apabila terjadi perbedaan atau benturan antara dua dalil atau antara beberapa dalil. Ini ta'arud al-adillah, terjadi perbedaan antara beberapa dalil. Lah, terus masalah istihsan itu gimana dong? Gitu. Bagaimana? Masalah istihsan memang para ulama berselisih tentang istihsan. Apakah itu dalil atau tidak? Sebagian ilmu mengatakan itu dalil. Sebagian ilmu mengingkari bahwasanya itu dalil. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri tegas mengatakan itu bukan dalil. Beliau mengatakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang melakukan istihsan, maka berarti dia telah membuat syariat yang baru menurut versi dia. Tapi kalau kita cermati definisi tadi, kita bisa menarik satu garis kesimpulan. Bahwa para ulama yang mengingkari istihsan, yang dimaksudkan adalah istihsan jenis yang pertama. Istihsan pakai akal belaka tanpa dalil. Nah, para ulama yang menetapkan istihsan, yang dimaksudkan adalah istihsan jenis yang kedua, yaitu menetapkan sesuatu berbeda dengan hukum aslinya karena ada sebuah dalil khusus. Dari sini, maka khilaf ini sebenarnya bukan khilaf, tapi perbedaan istilah. Istilah. Ini dinamakan dengan istihsan atau tidak dinamakan dengan istihsan. Tidak dinamakan dengan istihsan. Dari sini, para ikhwatin azanillahu wa yakum, para ulama Imam Syafi'i rahimahullah taala mengingkari tadi maksudnya adalah itu. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, wala bil istihsani bil aqli. Jadi yang diingkari oleh beliau, yang diingkari oleh ulama-ulama Syafi'i itu adalah istihsan pakai akal. Istihsan pakai akal belaka. Tapi kalau istihsan jenis yang kedua, maka sebenarnya itu bukan pakai akal. Itu adalah tarjihul adillah. Menguatkan satu dalil di atas dalil yang lainnya dan menetapkannya menggunakan dalil yang ada yang menetapkan secara khusus. Wallahu alam. Insyaallah ini yang kita pelajari pada edisi kali ini. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idznillah tabaraka wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.